based on powerful AI chip and self-developed deep learning algorithm. Dahua launched WizSense, a wide range of AI products and solutions. WizSense does not only brings security intelligence, it also makes security products more affordable, simpler, and more practical. Now, security systems empowered by WizSense no longer need complicated configuration and expensive hardware equipment. A more cost-effective, intelligent security era has come. Through deep learning algorithms, SMD Plus and perimeter protection allow users to focus on human and vehicle, as well as filter irrelevant false alarms to eliminate potential threats. SMD Plus can be enabled by just one simple click, simplifying the operation and control for novice users. With WizSense, the intelligent security system can be enabled immediately with simple configuration. The perimeter protection function of the thermal imaging camera can identify human and vehicle that violates preset rules, providing maximum protection day and night. Aside from guaranteeing safety, the face recognition function can also identify VIP customers, creating greater business values for end users. WizSense Active Deterrence Camera can timely warn off intruders with white light and siren. At the same time, users will receive push notifications on their mobile phones, enabling them to act and respond to the situation accordingly. WizSense features quick target search function, enabling users to choose a target type in order to quickly locate human suspects and suspicious vehicles after an event. WizSense also offers image search and face attribute search functions to quickly locate targets and video evidences, efficiently saving time and labor costs on event retrieval. The AI coding function puts emphasis on human and vehicle when encoding, ensuring the clarity of the target image while saving storage costs. WizSense adheres to strict data security standards, guaranteeing a fully reliable data protection for all its users. Through WizSense empowerment, the intelligent AI security system will be smarter, more accurate, more focused, and more convenient, allowing 180 countries and regions worldwide to share a new era of intelligence. With its mission of enabling a safer society and smarter living, Dahua keeps on innovating. Dahua WizSense enables an intelligent security system, making AI inclusive for all to benefit everyone. Halo, selamat siang dan salam sehat untuk seluruh dealer yang ada di seluruh Indonesia. Salam sehat tentunya untuk khususnya dealer-dealer yang ada di Sumatera. Nah, kami dari Dahua Indonesia menghimbau untuk selalu menggunakan masker kalau berpergian, menggunakan hand sanitizer dan sering-sering cuci tangan ya, supaya kita harus sehat sama-sama dan kita berjuang sama-sama tentunya. Nah, tak ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya lebih sayang ya, aku mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Putri Ginting. Teman-teman boleh panggil Ginting, aku panggilnya teman-teman aja ya. Jadi kita bisa kelihatan lebih akrab gitu. Jadi si Ginting ternyata punya teman gitu.
Oke, teman-teman boleh panggil aku Ginting. Aku adalah channel sales untuk daerah Sumatera Utara, dan nanti ada juga channel sales di Sumatera Utara itu namanya Rolanda. Dan kemudian untuk teman-teman yang ada di daerah Sumatera Barat itu ada channel sales namanya Arif. Nanti teman-teman boleh kontak kalau misalnya butuh support dari Dahwa. Nah, selain itu kita juga untuk daerah Sumatera Selatan itu nanti ada Pak Nada namanya. Itu yang akan support untuk teman-teman yang ada di Sumatera Selatan. Jadi teman-teman bisa jualannya lebih enak lagi, lebih nyaman lagi gitu, karena didukung oleh Dahwa Indonesia dan khususnya Dahwa Sumatera gitu. Nah, hari ini adalah spesial gitu, karena biasanya nggak ada Ginting gitu, nggak juga. Jadi hari ini spesial karena kita mau bongkar tentang fitur-fitur Dahwa. Kita mau bongkar apa aja sih sebenarnya si Dahwa ini sebenarnya mampu ngapain aja sih, kan gitu. Masa cuma nampilin kamera, lihat di handphone, masa kemampuannya cuma itu aja gitu. Nah, kita mau kenalin nih, Dahwa ini bisa apa aja sih gitu. Nah, pertama, kita mau bahas itu tentang Hisense yang fiturnya itu sangat-sangat banyak. Pertama, face recognition. Yang kedua, kita ada perimeter protection. Yang ketiga, kita ada yang namanya SMD+. Yang keempat, kita ada yang namanya AI coding. Yang kelima, kita mau integrasikan ke alarm. Nah, seperti apa sih itu? Bagaimana sih caranya gitu kan? Bagaimana sih fisiknya? Apa aja sih yang dibutuhkan? Pasti muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi sebelum pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab, sebelum rasa penasaran itu kita jawab tentunya ya, aku mau sapa dulu nih. Tadi aku lihat ada beberapa MD, beberapa dealer yang sudah stay tune dari jam 11 loh. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk dealer yang tadi udah nungguin dari jam 11 gitu. Kami sangat-sangat wow, amazing, terima kasih gitu. Karena kami menganggap bahwa oh ada sesuatu nih yang ditunggu dan kami harus wujudkan nih yang dia tunggu itu gitu. Aku mau sapa dong dari Golden. Boleh dari Golden? Mungkin boleh di-unmute dulu mikrofonnya, terus dimunculkan mungkin videonya ya. Halo. Ya dari Golden, aku mau lihat dong. Oh ini nih, siapa nih namanya? Boleh kenalan dulu. Ya. Siapa nih namanya nih? Pak Zul di Bukit Tinggi. Ya halo, dengan Bapak siapa ini? Dari Pak Zul di Bukit Tinggi. Oh, Pak Arif ya? Dengar Pak Arif ini. Oh, salah ternyata. Dengar. Oke. Pak, kira-kira nih, aku kan tadi lihat Bapak itu Golden ini sudah nungguin dari jam 11 ya, sudah on dari jam 11. Kira-kira nih Pak, dari training hari ini, apa sih yang diharapkan gitu? Apa sih yang ditunggu-tunggu kira-kira? Ini nambah pengetahuan. Oke. Saling kenal. Oke. Mengetahui perkembangan dari produk-produk Dahwa. Oke. Terima kasih. Semoga training hari ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya Pak ya. Terima kasih. Satu lagi aku mau sapa nih. Kita kan dari Palembang tadi ya. Golden kan di Palembang ya Bang ya. Kita mau terbang jauh ke Medan. Kita lihat dulu nih Medan siapa yang hadir nih ya. Kita lihat satu-satu. Oh, ada yang aku kenal nih. Dari CV Total Secure Solution nih. Aku mau lihat dong. Toko boleh ditunjukkan mungkin wajahnya. Total Secure Solution nih, yang mana nih? Oh, Kojon ya. Mau lihat dong. Muncul. Oke, sepertinya sedang sibuk nih kayaknya Kojonnya nih. Kita berpindah ya. Kita coba ke Ina komputer. Boleh mungkin ditunjukkan videonya? Unmute-nya. Ada ya? Ada? Nggak ada ya? Oke. Mungkin cukup untuk kabarnya. Semoga kami berharap bahwa teman-teman semua dalam kondisi sehat dan rasa penasaran hari ini boleh terjawab gitu. Nah, untuk itu kita mau langsung saja dengarkan presentasi dari
Pak Hendy, tim teknikal dari Sumatera. Kepada Pak Hendy, kami persilakan. Baik. Teman-teman semua, selamat sore. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk pilih training online hari ini. Training online hari ini adalah berjudul WISense. Ya. Kita SPR WISense yang akan kita konekkan ke alarm. Oke, pertama saya akan memperkenalkan alat apa aja yang kita pakai. Oke, untuk SPR yang kita pakai hari ini adalah SPR WISense dari Dahua, SPR 5116 HSI 2. Dengan fitur mendukung kamera sampai dengan 5 megapiksel resolusi, mendukung AI coding kompresi, dan mendukung 2 channel version, 2 channel version, dan semua channel SND+. Terus juga bisa menambah IP input sampai dengan 16. Dan juga sudah mendukung bahasa Indonesia. Jadi, nanti video ini akan kita terangkan di video selanjutnya. Dan terus, kita ada alarm box. Fungsi alarm box ini adalah untuk mengkoneksikan input alarm atau sensor alarm ke SPR. Apa berikutnya adalah koneksi melalui RS485 dari alarm box ke SPR-nya. Terus mendukung sampai 16 alarm input dan 6 alarm output. Terus mendukung 2 buah deep switch untuk pemberian alamat sampai dengan 4 alamat. Satu alamat itu bisa 16 channel input. Jadi kalau 4 alamat bisa sampai dengan 64 channel input. Terus alarm yang digabungkan bisa dikoneksikan antara SPR dan alarm box. Nah, kamera yang kita pakai adalah kamera full color, yaitu CHF 1239 TP LED. Nah, untuk meningkatkan di membaca video dan koneksinya ke alarm, maka kita juga harus menggunakan kamera yang baik tentunya. Ya, untuk menekan pos alarm semini mungkin. Jadi kita sarankan sih memakai kamera full color sehingga pada malam hari atau pada keadaan yang gelap masih tetap bisa menggunakan kamera ini sehingga bisa menekan pos alarm sampai serendah mungkin. Selanjutnya. Nah, saya akan satu persatu tentang kelebihan dari SPR WISense ini 5116 HSI 2. Yang pertama adalah AI coding. Nah, AI coding itu apa? AI coding itu adalah satu teknologi kompresi dari Dahua yang dimana tetap memakai kompresi H265, cuman diberikan atau disematkan satu algoritma AI. Nah, fungsi dari AI ini adalah pada kompresi dia akan menekan objek-objek yang bergerak. Nah, apabila objek yang bergerak, maka objek yang bergerak tersebut dia akan tampilan gambar yang lebih bagus. Nah, dengan adanya fitur AI coding dapat menekan rekaman sampai dengan 50%-nya. Jadi misalnya jika kita bicara tentang kamera 2 mega dengan 8 channel yang biasa dengan hard disk kira-kira untuk rekaman 1 bulan dengan H265 membutuhkan hard disk sampai dengan 6 tera. Sedangkan dengan AI coding dia cukup menggunakan hard disk 3 tera sudah bisa menyimpan hingga 1 bulan. Nah, cara kerjanya bagaimana? Dengan AI coding kita menurunkan bitrate. Biasanya kalau kita pakai 2 megapiksel kamera, dia standarnya menggunakan bitrate-nya itu di angka 2048. Nah, pada saat kita menggunakan AI coding, kita bisa menurunkan hingga 1024. Nah, pasti akan menimbulkan pertanyaan nih. Dengan menurunkan bitrate, pasti akan mengurangi kualitas rekaman. Nah, biasanya memang begitu, logikanya seperti itu. Tapi dengan adanya AI coding, walaupun bitrate-nya diturunkan, dia bisa menentukan mana objek manusia dan mana yang bukan.
Sehingga pada saat objek manusia atau yang bergerak, itu bitrate-nya itu lebih besar, sehingga tampilan daripada objek yang bergerak itu akan lebih bagus dibandingkan yang tidak bergerak. Sehingga bisa menekan kualitas, bisa menekan storage sampai dengan 50%-nya. Oke, ini adalah perbandingan gambar antara H265 dengan AI encoding. Nah, untuk di encoding 4 mega di 25 frame per second, antara encoding dengan H265 yang biasa, itu tidak ada beda gambar sih. Padahal bitrate-nya sudah ditekan setengah daripada encoding. Bitrate yang dipakai oleh H265 ini adalah di 4 mega per detik, sedangkan di yang encoding hanya memakai 2 Mbps. Tetapi kualitas gambar itu sama, dan storage-nya itu menekan setengah juga. Di storage-nya H265 itu di 40,85 GB, sedangkan di AI encoding itu di 20,74 GB. Oke, kita lanjut di gambar. Nah, ini adalah gambar manusia yang ditangkap. Nah, di H265 di encodingnya di 4 mega juga seperti itu, dengan bitrate-nya yang hampir setengah daripada H265, di mana bitrate-nya itu 4 mega, sedangkan di encoding itu hanya memakai 2 mega. Jadi misalnya kalau teman-teman butuh suatu rekaman yang jangka panjang seperti pada bank atau di mana membutuhkan rekaman yang lebih lama dibandingkan tempat-tempat biasa, mungkin AI encoding ini bisa memberikan salah satu solusi, di mana rekaman yang kita biasanya hanya bertahan 2 bulan, jadi dengan diberikan teknologi AI encoding ini dengan kualitas gambar yang sama, storage yang besarnya yang sama, bisa memberikan rekaman sampai dengan 2 kali daripada H265 standar. Oke, itu yang untuk AI encoding. Nah, selanjutnya kita akan ke face recognition. Tapi sebelum ke face recognition, karena face recognition ini kita akan hubungkan dengan alarm box atau dengan sirene, jadi saya akan menerangkan sedikit tentang ARB 1606 dari Dahua ini, yaitu alarm box. Oke. Baik. Nah, di ARB 1606 ini dia ada 2 sisi. Pertama sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan itu ada lampu power dan lampu X. Itu ada lampu data ya. Di sampingnya itu ada 2 tombol switch untuk pemberian alamat, di mana kalau dua-duanya turun itu adalah alamat 1, dan bisa sampai dengan alamat 4. Satu alamat itu bisa menghandle sampai dengan 16 input alarm dan 6 output alarm. Terus di sampingnya lagi itu ada AB, itu adalah komunikasi antara alarm box dengan XPR, memakai koneksi RS455, yaitu A+ dan B-. Dan di sampingnya adalah power. Nah, terus di port belakangnya itu ada, yang di bawah itu ada A1 sampai dengan A16 adalah alarm input atau sensor input. Setiap input atau setiap alarm sensor kita bisa konekkan ke setiap channel kamera dan bisa disetting per channel juga. Nah, di atasnya itu adalah alarm output. Alarm outputnya itu terdapat 5 buah sensor relay NO atau normally open, dan 1 buah sensor normally close. Normally open itu di antara nomor 1 sampai nomor 5, dan normally close-nya itu di angka nomor 6. Nah, di sampingnya itu ada 12 volt plus kontrol. Saya zoom dikit ya. Oke, sini ada 12 volt plus kontrol. 12 volt plus kontrol ini adalah fungsinya apabila ada alarm tertrigger, maka sini akan memutus angka power 12 volt. Ini adalah terbalikan daripada 12 volt G-nya ini. Jadi kontrol ini adalah fungsinya apabila ada alarm tertrigger, maka akan memutus arus. Dan 12 volt dan G ini adalah untuk memberikan arus ke alat kita. Nah, untuk percobaan kali ini, saya akan mengoneksikan antara buzzer alarm atau strobe light ke alarm box. Koneksinya cukup simpel, yaitu dengan menggunakan alamat nomor 1, normally open-nya dan C1-nya, itu
NO-nya itu connect langsung ke G-nya, ground-nya alarm. Terus COM 1-nya dan G-nya, saya ambil power-nya dari alarm box ini. Alarm box ini dia ada power output 12 volt dan G-nya saya satuin dengan C1 dari alarm box sendiri, dan 12 voltnya saya langsungkan ke sirene. Oke, untuk prakteknya kita bisa langsung ke ini. Kita langsung bisa saksikan di screen berikut. Sebentar, saya ganti screen dulu, diharap. Oke. Halo? Oke, yang ini sorry buat nggak lama menunggu ya. Oke, yang gambar ini adalah alarm box. Dan ini sudah terkoneksikan dengan XVR, yang di belakangnya adalah koneksi antara RS485 dikoneksikan ke belakangnya XVR. Di belakang XVR itu ada koneksi RS485. Nah, yang depannya ini adalah koneksi daripada strobe light masuk ke NO dan COM 1, terus yang hitam dan merah ini adalah 12 volt dan ground-nya. Kita udah koneksikan ke strobe light. Oke, kita coba melakukan setting di XVR-nya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Pertama-tama kita lakukan setting dulu di AI. Kita masuk ke AI. Kemudian kita pilih face detection. Parameter face detection. Nah, face detection ini fungsinya adalah untuk mendeteksi wajah. Apabila ada wajah orang yang muncul pada kamera, maka dia akan menampilkan gambar wajah di screen kita. Nah, untuk kita balik ke gambarnya. Ini kan nih. Oke. Oke, kita lakukan ini. Kita enable dulu face detection-nya. Setelah enable, di sini ada namanya alarm output port. Nah, ketika ARB ini sudah terkoneksi dengan SVR, maka alarm box-nya ini bisa kita enable dan disable. Nah, di sini ada alamat. Nah, ini adalah alamat 1. Nah, alarm box ini bisa sampai dengan maksimum 4 alamat. Satu alamat bisa 16 input dan 6 output. Jadi kalau setiap alamat itu bisa kita setting sampai output 6. Jadi kalau 4 alamat, berarti alarm outputnya bisa sampai dengan 24. Jadi karena kita tadi pakai channel 1 atau NO1, maka alarm outputnya klik yang 1. Oke. Kemudian sini akan kita aktifkan. Nah, pos alarm ini fungsinya adalah lama alarm akan berbunyi ketika tertrigger. Ini minimum 10. Memang bisa kita turunkan sampai dengan 5. Tapi tetap dia akan berbunyi 10 detik. Jadi percuma sih. Jadi minimumnya 10, maksimumnya bisa sampai 300 detik. Ya, maksimum 300 detik. Jadi alarm itu akan berbunyi sampai dengan 300 detik kalau kita tidak berhentikan. Jadi ini standar kita kasih 10. Oke. Ini adalah buzzer untuk internal XVR. Kalau mau diisi, maka suara internal itu akan bunyi. Kalau nggak diisi nggak apa-apa. Itu adalah kamera mana yang akan diperbesar ketika terjadinya alarm. Jadi ini nggak kita pakai. Terus visual storage adalah dia akan meng-capture
jika ada terjadi alarm. Jadi kalau teman-teman kalau mau meng-snapshot apabila adanya terjadi alarm, jadi fitur storage ini boleh diklik. Dan juga bisa mengirim ke email. Oke, untuk percobaan kita apply. Kita apply. Back. Kita nengok. Oke, kita coba. Oke, kita tes face scan-nya. Oke, coba. Bentar ya, kita nengok. Minum. Satu. Oke, apply. Oke, boleh dicoba lagi. Nah, apabila ada wajah yang terdeteksi pada SQL, kita tunggu dulu selama 10 detik ya, karena suaranya arahnya 10 detik. Oke, apabila ada wajah yang terdeteksi pada pada layar, maka akan menimbulkan alarm. Nah, fungsinya itu apa? Misalnya kita punya brankas ini, teman-teman punya brankas di rumah. Nah, dan brankas itu misalnya kalau ada orang yang masuk, siapapun itu, jadi wajah ini akan terdeteksi, maka akan menimbulkan alarm. Jadi itu adalah face detection. Kalau yang lebih tingginya itu adalah face recognition. Face recognition ini punya dua fungsi. Pertama, orang yang kita kenal, maka tidak menimbulkan alarm. Atau sebaliknya, orang yang kita save wajahnya, maka akan menimbulkan alarm. Oke, bagaimana caranya? Kita dapat coba. Nah, untuk menyimpan wajah ini, kan kadang-kadang kita punya suspek, punya target, tapi kita tidak punya wajahnya. Tapi dia sering lalu lalang di pekarangan rumah atau gimana. Nah, contohnya, misalnya setiap kamera yang kita pasang di depan pintu, apabila ada orang yang lewat, maka dia akan meng-capture. Jadi sebenarnya ini akan memberikan kita alarm atau peringatan dini kepada kita bahwa ada orang yang tak dikenal mendekati rumah kita. Jadi setiap pagi atau setiap hari kita lihat kamera kita, maka di samping kanan itu, di list itu akan menunjukkan wajah-wajah orang asing. Jadi untuk menyimpan wajah ini menjadi target, apabila orang ini besok-besoknya muncul lagi, caranya kita cukup klik gambar orang yang ada di foto, kemudian double klik, Oke, kita add to face database. Kita kasih namanya misalnya Sandi. Kita oke-kan aja. Kita klik di sini. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam AI. Kita ke database sudah ada terregister satu wajah. Jadi apabila kita ingin membuat wajah orang ini apabila muncul di kamera kita berbunyi, maka kita cukup klik target database-nya, kita klik namanya, oke, kemudian di enable, terus di parameter. Nah, parameter ini akan muncul alarm output sama seperti di face detection. Jadi cukup kita aktifkan saja. Dan kita oke-kan. Nah, kemudian yang di face detection itu kita matikan alarm outputnya karena kita tidak pakai untuk mendeteksi wajah yang ini. Oke, kita turunkan sedikit.
Oke, saya enable. Ini apabila target wajah yang muncul di layar, apa yang terjadi? Kita lihat. Oh, bentar, saya belum menghidupkan enable-nya. Oke, boleh dicoba lagi. Oke, nah, apakah akan muncul satu instruksi alarm? Oke, maka akan muncul alarm ketika ada wajah target yang udah melewati ini, yang melewati kamera yang udah kita setting. Nah, kita akan coba apabila ada wajah selain target yang muncul, apakah alarm ini akan bunyi? Kita coba dulu. Baik. Nah, apabila wajah yang selain target yang muncul, maka tidak akan menimbulkan alarm. Jadi ini akan memberikan satu benefit kepada setiap pengguna jika disematkan di depan pintu, apabila ada target-target yang kita curigai, kemudian kita simpan, maka setiap dia lewat atau dia kembali lagi ke area rumah kita, maka akan memberikan kita satu peringatan dini bahwa orang ini ada muncul kembali. Dan kita bisa lebih memproteksi ke sekeliling rumah kita dan juga keadaan di dalam rumah kita. Oke, nah ini untuk kebalikannya. Kebalikannya adalah apabila orang yang asing maka akan menimbulkan alarm, sedangkan orang yang dikenal tidak akan menimbulkan alarm. Caranya cukup simple. Kita masuk ke menu, masuk ke AI, kemudian kita hidupkan stranger alarmnya. Dan di stranger alarm kita melakukan setting dan kita aktifkan alarm untuk stranger alarmnya. Kemudian untuk targetnya kita matikan alarm. Nah, kalau ini adalah kebalikan daripada yang kita setting. Ini adalah orang yang dikenal maka tidak akan menimbulkan alarm. Sedangkan orang yang asing atau stranger nah ini orang yang asing atau stranger maka akan menimbulkan alarm. Dan di layar itu akan muncul bahwa ada tanda stranger. Itu adalah face recognition atau face detection. Nah, selanjutnya fitur yang kedua adalah fitur SMD+. SMD+ itu apa? SMD+ itu adalah singkatan dari Smart Motion Detect Plus, yang artinya motion detect ini hanya menandai manusia dan kendaraan. Selain daripada manusia dan kendaraan seperti seperti bola atau binatang peliharaan, kucing, anjing atau cicak, maka itu tidak akan menimbulkan alarm. Nah, untuk setting, maka kita harus melakukan perpindahan AI dulu dari face ke SMD. Caranya klik main menu, kita pilih ke sistem. Nah, ini face-nya kita ganti ke IPS dan SMD. Kita apply. Dan XVR ini akan restart, kita akan menunggu dia restart. Oke, itu dia tentang face recognition. Jadi ini sih sangat berguna ya harusnya ya, apalagi misalnya buat dipasang di area-area memang hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk gitu. Nah, terus aku coba baca-baca chat teman-teman aktif semua ya, aku cukup senang, cuman katanya kabarnya terbalik kok. Jadi gak kebaca katanya gitu kok. Ini Pak Albert nih, Pak Albert dia bilang
Apa nih dia bilang ini? Kita kayak Iron Man kan. Jadi mohon maaf, kita akan perbaiki selanjutnya. Cuman gini, kalau misalnya kita tampilkan memang langsung, ada kemungkinan fitur kita mau hari ini kita mau tunjukkan semua fitur kita gitu. Jadi makanya kita coba tampilkan dengan arah sebelah yang berbeda gitu. Nanti aku minta Pak Hendy ditampilkannya agak pelan-pelan ya kok, karena kita tidak biasa nih dengan gambar yang terbalik gitu. Nanti ditampilkan agak pelan-pelan. Oke, Pak Albert, apa kabar Pak Albert? Saya kenal nih Pak Albert, Pak Alian. Sering tanya nih, ada door prize nggak? Weh, kita kan di apa namanya di undangannya ada hadiah ya, tapi kita mau mendapatkan hadiahnya itu nggak gampang gitu, karena kita ada orang-orang yang memang harus berjuang dulu gitu. Jadi apakah itu? Nah, nantikan ya, jangan sampai, maksudnya harus sampai akhir gitu. Karena ada kejutan. Karena kejutan itu karena spesial itu biasanya di akhir. Jadi tunggu sampai akhir ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau bahas fitur apa nih, Kohen? SMD Plus. Ya. SMD Plus. Oke, udah selesai ya di restart ya VR-nya ya. Share screen ya. Kita akan share screen, kita akan tunjukkan bagaimana cara setting SMD Plus dan bagaimana sih itu fitur SMD Plus gitu. Oke. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita ini akan setting fitur SMD Plus. Pertama-tama kita masuk ke menu AI. Nah, di sini akan muncul di parameter ada dua, satu IPS itu adalah perimeter protection, yang kedua SMD. Nah, kita coba dulu di SMD Plus-nya. Di sini ada enable, kita enable dulu. Terus sensitivitasnya bisa kita set low, medium, dan high. Itu standarnya dari medium. Nah, untuk targetnya kita bisa tentuin apakah human ataupun motorcycle. Nah, standarnya itu dihidupkan dua-duanya. Dan juga kita bisa atur schedule-nya, kapan saja SMD Plus ini melakukan kerjanya di sini. Di jamnya dan tanggal, di hari kita bisa setting. Kemudian setelah itu sama seperti biasa, itu alarm output-nya kita setting. Kita aktifkan di channel 1. Jadi ini bisa dipilih. Channel 1 misalnya untuk sublight, channel 2 bisa saja ke sinyal yang lain juga bisa kita tentuin. Kebetulan untuk hari ini kita contohnya cuma satu alarm output, kita contohnya di sirene. Jadi kita aktifkan nomor 1, oke. Kemudian kita apply. Nah, sebelum untuk di sini ada namanya anti deter. Nah, teman-teman pasti bertanya, itu apa sih anti deter itu? Anti deter itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk XVR untuk menimbulkan alarm berikut. Jadi misalnya anti deter itu 5 detik, apabila di dalam 5 detik itu ada alarm lagi tertrigger, maka dia tidak akan menimbulkan alarm baru. Jadi anti deter itu adalah anti alarm baru, dengan kata lain. Jadi selama 5 detik, apabila alarm 1 ada tertrigger, maka di dalam 5 detik ada orang lewat lagi, maka itu tidak akan menimbulkan alarm baru. Jadi itu adalah anti deter. Ya, itu tergantung dari settingan daripada teman-teman, mau 5 detik ataupun lebih. Itu ya setidaknya fungsi anti deter itu adalah untuk mengantisipasi adanya timbulnya alarm baru dalam waktu yang kita tentukan. Oke, ini alarm output-nya udah kita coba, kita apply, kita testing. Oke, pertama kita akan menampilkan barang-barang atau benda-benda non-human. Apakah akan menimbulkan alarm atau tidak? Kita akan coba dengan bola ya. Kita tes melempar bola dulu. Oke, tidak ada alarm. Dan coba dengan kabel ya. Juga tidak ada menimbulkan alarm. Nah, selanjutnya kita tes apabila ada manusia yang lewat, apakah ada alarm yang berbunyi? Iya. Jadi SMD Plus ini fungsinya lebih ke pengenalan manusia dan kendaraan dibandingkan motion detect yang biasa. Kita tunggu alarmnya mati dulu.
Oke, jadi dengan adanya fitur SMD Plus ini, maka fungsi alarm ini lebih bisa kita gunakan dibandingkan alarm tradisional ya, motion detect tradisional. Di mana motion detect tradisional itu bahkan rumput yang dihembus angin agak goyang juga kadang dianggap sebagai suatu motion. Nah, itu akan merepotkan kita apabila kita gabungkan sirene atau alarm ke XVR kita dengan memakai motion detection yang tradisional. Itu akan merepotkan kita karena setiap ada pergerakan ataupun ada motion, maka itu dianggap adalah intruder. Maka kita akan lebih repot untuk mengantisipasi apakah ini alarm sebenarnya atau false alarm. Jadi dengan adanya SMD Plus, maka false alarm dapat kita tekan sampai seminim mungkin, sehingga dapat memberikan keamanan untuk rumah kita atau di properti kita. Oke, itu adalah SMD Plus. Nah, selanjutnya yang tidak kalah dari SMD Plus itu adalah tripwire atau perimeter protection. Kita akan coba di perimeter protection. Oke, SMD-nya kita matikan. Kita masuk ke IVS. Nah, di IVS itu tidak bisa add. Nah, kita ada dua pilihan. Tipenya ada tripwire, ada intrusion. Fungsinya sama ada, teman. Ada beda sedikit kegunaannya. Kita pakai tripwire dulu. Kita tes channel 2 ya. Sorry. Kita tes channel 2. Oke, kita enable yang channel 2, kita tripwire. Nah, ketika perimeter protection diaktifkan, maka kita harus menggambar satu area. Oke, kebetulan ini kita anggap ini adalah satu Oke, kita pertama harus menggambarkan area yang kita hendak proteksi. Nah, di sini ada direction. Direction ini adalah dari luar ke dalam, A to B, atau B to A, dari dalam keluar, atau dua-duanya. Jadi sini saya kasih contoh adalah dua-duanya. Kita akan apply. Kita tunggu bentar. Saya matikan dulu motionnya ya. Jadi karena motionnya tadi masih aktif. Baik, ini adalah contoh tripwire. Nah, kita tinggal menunggu target. Apabila ada orang yang memanjat ke tembok atau melewati area yang kita tandain, maka akan menimbulkan alarm. Kita tunggu dulu Pak Sandi untuk ke area ya, ke target. Kita tunggu targetnya. Lompat atau apa nih kira-kira aksinya nih? Lompat ini. Bukan aksi akrobat ya, Pak ya. Tar, kurang. Sampai suruh dia dari luar ke dalam. Nggak bilang. Bentar ya, kayaknya ada yang mau digambar dulu ya. Oh iya, kita lupa
aktifkan ini. Gitu. Baik, kita suruh Pak Sandi untuk tes lagi. Dari ujungnya ya, Pak. Ya, oke. Ketika ketika ada orang yang melompat, maka dia akan menimbulkan alarm. Itu si fungsi dari tripwire. Ini kebetulan areanya kurang kurang memadai. Jadi dia tidak ini. Kita coba lagi. Nah, apabila ketika adanya alarm yang tertrigger, maka kita bisa memutar rekaman itu 10 detik sebelum kejadian. Nah, setiap adanya orang yang melompat dari pagar atau melanggar dari tripwire, maka kita bisa memutar rekaman dengan mengklik gambar yang ada di samping sudut kanan atas. Nah, kadang ini posisi kameranya agak miring, jadi tripwire-nya kurang ini. Kalau lebih baik pas instalasi itu kamera pagar itu lebih baiknya itu tegak lurus, jadi hasilnya akan lebih akurat. Oke, kita apabila adanya alarm tertrigger, maka di samping sebelah kanan akan memunculkan gambar bahwa ada orang yang melakukan melewati garis yang kita tentukan, dan kita bisa langsung memutar rekamannya itu hanya dengan double klik. Dan klik play. Nah, dia akan memutar rekaman 10 detik sebelum kejadian sampai dengan 10 detik sesudah adanya kejadian. Itu adalah fungsi dari tripwire atau perimeter protection. Nah, di situ ada tripwire, juga ada namanya intrusion. Bedanya adalah di intrusion kita bisa menggambarkan garis. Nah, di sini ada namanya pilihan apabila orang atau target kita melewati kotak atau muncul di dalam kotak. Jadi bisa dua-duanya atau bisa salah satu. Jika muncul dalam kotak, maka akan menimbulkan alarm. Itulah perbedaan antara intrusion dan tripwire. Kalau tripwire berarti orang yang melewati area, apakah area dari dalam keluar, luar ke dalam, atau dua arah. Jadi kalau intrusion ini, dia juga bisa melewati area, apakah masuk atau keluar, atau dua arah. Dan dia juga punya fitur namanya appear. Apabila ada target yang muncul di kotak, maka dia akan menimbulkan alarm. Itu adalah intrusion. Jadi
Oh, Di ini. handphone nggak kelihatan. Oh. Oke Pak, sorry Pak. Rupanya selama ini telah terbalik ya layarnya. Oke, sorry. Oke, saya ulang Pak ya. Oke, pertama untuk perimeter protection ini dia punya dua tipe, satu yaitu tripwire, satu intrusion. Tripwire itu fungsinya apabila kita menandai area yang seperti pagar atau area-area yang dilarang orang lewat, maka kita bisa menggambar garis-garisnya, terus kita bisa tentukan direksinya. Direksinya itu apakah dari luar ke dalam keluar, atau dua arah. Terus kita bisa buat targetnya, apakah human atau motorcycle. Nah, fungsinya misalnya kalau ditempatkan di pintu masuk, apabila ada orang yang, misalnya ini pintu masuk ini hanya untuk kendaraan. Jadi apabila ada orang yang melewati garis yang kita tentukan, maka akan menimbulkan alarm. Tapi tidak dengan kendaraan, maka motorcycle ini tinggal dihilangkan aja centangnya, kita hanya menambahkan human. Nah, apabila area masuk ini ada orang yang lewat selain kendaraan, maka akan menimbulkan alarm. Itu juga bisa. Itu adalah untuk yang tripwire. Nah, kedua adalah untuk intrusion. Intrusion fungsinya hampir sama dengan tripwire, hanya bedanya di tripwire, di intrusion itu ada namanya appear. Nah, misalnya kita gambarkan satu kotak. Nah, apabila ada target yang muncul di kotak ini, maka akan menimbulkan alarm. Ini bisa kita terapkan di, misalnya di area parkir kita. Misalnya kita meninggalkan rumah, nah kita aktifkan, apabila ada orang atau tetangga kita yang parkir kendaraannya di area parkir kita, maka akan menimbulkan alarm, sehingga orang itu mengurungkan niat untuk parkir di area kita. Bisa juga seperti itu. Atau apabila, nah ini fungsinya, misalnya kita area di teras kita, sekarang kan banyak orang untuk mengirimkan paket-paket atau meletakkan paket-paket yang kita tidak tahu apa isinya di dalam. Jadi kita bisa tandain area di teras kita. Jadi begitu ada orang meletakkan barang-barang yang aneh atau di area itu akan ada diletakkan atau muncul barang-barang yang aneh, maka akan juga menimbulkan alarm. Jadi itu bisa meningkatkan keamanan dari area rumah kita juga. Itu salah satu fungsinya. Ini kita akan coba apakah bisa menimbulkan alarm atau tidak, soalnya posisi kameranya tidak begitu cocok. Apakah apabila ada orang muncul, apakah bisa menimbulkan alarm? Kita coba dulu. Kita apply parameter, kita aktifkan dulu alarmnya. Oke, apply. Kita tunggu targetnya memasuki kotak. Apakah akan muncul? Kita lihat. Ya, betul. Oke, berarti apabila ada, kita tunggu ya alarmnya nanti dulu. Oke, baik. Nah, berarti ketika ada orang yang berada di kota itu, muncul di kota itu, maka akan menimbulkan alarm. Jadi kita bisa letakkan itu di area rumah kita, jika khususnya di dalam teras ya, setelah pintu masuk ya. Nah, apabila ada yang orangnya lompat daripada pintu, lompat dari luar ke dalam, maka langsung menimbulkan alarm.
Jadi itu bisa mengurungkan niat orang melakukan kejahatan. Sebenarnya fungsinya itu lebih ke arah pencegahan sih. Soalnya selama ini kita pasang kamera itu kan bukan pencegahan ya, itu lebih banyak ke dalam setelah kejadian ya, baru kita membuka rekaman. Jadi fungsi dari alarm ini, fungsi dari experience ini sebenarnya lebih ke arah pencegahan. Karena di mana-mana kata orang mencegah lebih baik dari mengobati. Nah dari pepatah itu maka muncullah experience ini untuk mencegah kita atau rumah kita mengalami tindakan kriminal atau adanya tindakan kriminal lain kepada diri kita atau diri keluarga kita. Jadi dengan experience ini bisa mencegah kejadian seperti itu. Oke, itu adalah di tripwire atau perimeter protection. Oke, kita akan balik ke face recognition. Soalnya ada yang miss tadi sedikit. Saya update dulu. Oke, setiap ada perubahan daripada sistem AI, SVR wajib restart. Jadi ketika ada perpindahan dari SMD Plus ke face recognition, maka SVR akan restart. Jadi kita tunggu dulu sebentar. Oke, baik. Kita akan mencoba face recognition kembali ya. Face recognition. Enable. Apply. Kita akan aktifkan alarmnya. Alarm opennya 1. Oke. Oke, coba. Oke. Maka oke. Nah, di sini adalah wajah yang kita target akan muncul. Sebentar, saya di AI dulu di face detect ya. Sorry. Itu adalah face detection ya. Yang tadi adalah face detection. Apabila setiap ada wajah yang terdeteksi oleh layar atau kamera, maka akan menimbulkan alarm. Kemudian yang kedua adalah face recognition. Face recognition itu adalah apabila ada target wajah yang kita masukkan sesuai dengan yang muncul di layar, maka akan menimbulkan alarm. Kita setting. Oke, boleh kita coba lagi. Oke, nah. Oke,
Nah, di sana di ntar layarnya sebelah kanan tidak kelihatan ya. Oke, nah di layar sebelah kanan itu ada muncul ini wajah yang tertangkap. Jadi situ ada muncul 99%. Jadi kemiripan itu sampai dengan 99%. Dan kita bisa setting kemiripannya apabila di atas dari sekian persen, maka akan muncul alarm. Caranya di main menu AI, di sini ada similarity. Nah, di sini kita bisa setting dengan wajah kemiripan berapa persen, maka akan menimbulkan alarm. Jadi di bawah dari similarity ini tidak akan menimbulkan alarm. Itu salah satu fungsi dari similarity. Jadi kalau kita takut adanya false alarm muncul dengan wajah-wajah orang yang mirip mungkin, jadi similarity ini bisa dinaikkan. Ini standarnya 80. Oke, nah misalnya kita di rumah kita itu mungkin ada muncul sering orang yang kita muncul beberapa kali. Nah, kita pada saat itu muncul kita tidak di rumah. Jadi kita akan hendak tahu satu hari itu dia berapa kali datang. Caranya cukup gampang. Kita diklik menu di AI, ada namanya AI Search. Di sini kita bisa mencari berdasarkan gambar. Oke, di sini ada namanya Search by Picture. Di AI, saya ulang ya. Di AI, baru ada namanya Search by Picture. Oke, di sana ada namanya bisa kita cari berdasarkan case database. Jadi ini ada target wajah target kita double klik aja. Oke. Oke, akan muncul wajah target. Nah, kita bisa masukkan tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa yang hendak kita cari keberadaannya. Misalnya ini di tanggal 7 bulan 10 sampai dengan hari ini. Kita cari dengan kemiripan 80%. Kita klik Smart Search. Nah, maka wajah-wajah target yang muncul pada setiap tanggal akan muncul. Misalnya pada jam 3, jam berapa, jam 2 akan muncul. Dan kita bisa play. Saya play dulu. Tanahnya. Lari tadi. Kapannya semalam. Hari ini. Muncul. Yuk, ini karena tanggalnya masih kita ulang dulu ya. Kita setting tanggalnya dulu. Time-nya kita atur di tanggal 8. Oke, boleh kita coba lagi. Apa? Belum muncul ya? Tanggal 8. Ya, ini muncul.
Oke, kita coba cari lagi. AI search, database. Karena kemarin perubahan jamnya, jadi kurang ini dia. Belum muncul ya? 20. Oke, apakah muncul? Ya. Itu karena saya pakai hard disk yang ini, yang bekas, saya tidak format, jadi datanya agak ini. Sebenarnya apabila di playback, dia hasilnya seperti ini. Dia akan munculkan tampilan ininya. Ulang lagi. Belum ya, belum muncul. Dan juga bisa kita playback langsung dari layar. Apabila muncul, diklik double klik aja, di play. Maka dia langsung bisa play kira-kira 10 detik sebelum munculnya wajah. Oke, teman-teman, itu adalah beberapa fitur daripada SVR Sense. Yang pertama adalah AI coding, yang kedua itu adalah face recognition, yang ketiga itu adalah SMD+, yang keempat itu adalah perimeter protection, dan semua fungsinya ini adalah untuk mempermudah kita mencari rekaman dan juga meningkatkan sistem keamanan daripada rumah kita. Oke, dan satu lagi di sini ada, oh ya, bukan ini, bukan perimeter, SMD+. Search. Oke, baik. Kita akan switch ke Ibu Ginting. Bentar, saya share screen-nya dulu. Oke, gimana training hari ini? Lumayan ya, lumayan. Harusnya sih lebih banyak pengetahuan lagi yang kita dapat gitu. Karena tadi kita sudah kasih presentasi pertama, terus kita tunjukkan bagaimana caranya, gimana ngelihatnya, bagaimana prosesnya, kita udah tunjukkan semua. Jadi kita sudah tunjukkan, kita sudah gali, sekarang kita bongkar. Jadi semua tentang dakwah ini kita bisa tahu. Apa yang teknikal tahu, teman-teman juga harusnya tahu gitu. Jadi kita pengetahuannya sama nih, biar kita jualannya lebih nyaman lagi, lebih enak lagi. Gimana kok kabarnya kok? Baik ya. Tentunya sangat senang ya bisa berbagi ilmu sama teman-teman semua ya kok. Walaupun ada sedikit kurang sempurna ya. Iya. Kita pun maksudnya kurang, maksudnya buru-buru banyak gitu. Ya, karena kita memang ada durasi juga tentunya ya. Dan tadi pun sempat alarm kita berbunyi ya, karena kamera kita mengarah ke sana, ternyata kamera CCTV-nya itu mengarah ke sini gitu. Jadi ada orang masuk langsung berbunyi alarmnya gitu. Jadi kok kita mau tanya-tanya nih, mungkin ini mewakilkan pertanyaan dari teman-teman juga. Tadi kan ada beberapa fitur misalnya kayak face recognition, parameter protection, perimeter protection, sorry. Terus ada SMD+, terus ada AI coding gitu. Nah itu biasanya cocoknya dipasang di mana gitu kok? Posisi pasangnya mungkin. Oh ya. Oke, biasanya untuk area-area seperti face recognition, itu biasanya orang masang di area-area pintu masuk atau pintu masuk rumah atau di depan pagar. Jadi untuk menghindari adanya kejadian kriminal, maling atau apa. Jadi sebelum mereka melakukan kejahatan, jadi kita sudah diberikan warning terlebih dahulu oleh CCTV. Ya. Nah, karena itu memang tujuan dari kita sih untuk mencegah adanya kejadian kriminal. Karena kebanyakan memang CCTV ini digunakan setelah kejadian ya, Pak ya. Bahkan orang banyak beli CCTV karena setelah kejadian gitu. Untuk menangkap
maling. Betul. Sedangkan Dahua ini pengennya CCTV ini nggak hanya setelah kejadian, tapi bisa mencegah gitu ya kok. Nah, terus kan tadi disebut nih kok ada AI coding. Nah, sejauh ini kan yang kita tahu ada istilah kayak H265+, ada istilah H265, ada istilah H264 kan gitu ya. Sebenarnya apa sih yang perbedaan spesifik antara H265+, H264 dengan AI coding ini gitu? Kok dia seakan-akan spesial gitu loh. Oke, sebenarnya di kompresi yang AI coding ini itu basicnya itu adalah H265+. Cuman diberikan algoritma namanya AI coding. Nah, kenapa dinamakannya AI coding? Karena dia sudah bisa menentukan objek-objek yang mana manusia dan mana bukan. Dan ketika ditemukan objek-objek bergerak atau objek-objek manusia, maka kompresinya itu akan lebih baik dibandingkan H265 standar. Dan untuk sekarang AI coding ini masih hanya dimiliki oleh Dahua. Dengan adanya AI coding ini, maka bisa menekan kompresi sampai dengan 2 kali lipat dibandingkan H265. 2 kali lipat ya? Oh wow. Oke. Nah, apa namanya? Berarti AI coding ini lebih ke storage ya kok ya? Dia lebih set ke storage nanti dampaknya ya. Contohnya kayak tadi kan kita lempar bola, itu tidak terekam ya kok ya? Di SMD Plus tadi ya? Itu di SMD. Ya, di SMD Plus kita lempar bola nggak terekam, kita tunjukkan kabel tidak terekam. Nah itu karena memang pengaruh dari fitur si AI coding juga gitu ya? Bukan. AI coding itu hanya untuk kompresinya aja. Oh, oke. Tapi kalau udah ke SMD Plus itu memang fitur AI dari VR. Oh, oke, jadi berbeda ya kok ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita dengar alarmnya cukup selama 10 detik ya kok ya? 10 detik. 10 detik itu bisa disetting nggak ya kok? Minimum itu 10 detik sih. Oh, minimumnya 10 detik justru tapi ya? maksimum bisa sampai 300 detik. Bisa sampai 300 detik. Wow, oke. Nah, atau mungkin ada teman-teman yang mungkin bertanya, boleh ya ditulis di chat. Nanti 5 pertanyaan terbaik atau 5 pertanyaan nanti kita akan tanyakan ke Hendy ya. Nanti boleh di chat, dikirim ke chat pertanyaannya, nanti akan aku bacakan dan aku akan tanyakan ke Hendy gitu. Terus aku mau lanjut lagi nih kok. Nah, kalau itu kan ada beberapa fitur nih kok. Itu bisa digunakan secara bersamaan nggak ya kok? Oke. Fitur-fitur daripada XPR ini sebenarnya ada namanya. Kita tahu XPR ini punya fitur IP. Oke, ada fitur AI seperti face recognition, SMD Plus, dan juga perimeter protection. Yeah. Nah, 4 fitur ini tidak bisa berjalan bersamaan. Oh, tidak bisa berjalan bersamaan ya? Dia harus pilih salah satu. Apabila kita menggunakan IP, XPR ini diaktifkan IP-nya, maka fitur AI itu dikorbankan. Oh, nah, juga sebaliknya, apabila kita pakai fitur face recognition, maka fitur IP dan fitur SMD Plus dan juga perimeter tidak bisa dipakai. Berarti hanya bisa digunakan salah satu fitur ini aja. AI coding bisa bersamaan. Tapi AI coding bisa bersamaan. Nah, kalau gitu bisa berapa channel tuh kok? Kalau untuk face recognition itu bisa maksimum 2 channel. Face recognition bisa 2 channel ya. Perimeter recognition 2 channel. Perimeter misalnya intrusion sama decoy itu bisa 2 channel juga. 2 channel juga. Tapi untuk SMD Plus bisa all channel. SMD Plus bisa all channel ya. Wow. Jadi fitur yang bisa mendeteksi cuma orang dan kendaraan tadi itu bahkan bisa semua channel ya. Wow. Sangat-sangat menghemat storage lah ya. Storage terus bisa meminimalisasi false alarm tentunya. Iya, karena kan orang selama ini kan buatnya motion detect ya. Motion detect standar. Motion detect itu kan karena yang aku dengar sih nih kok. Yang aku dengar kan karena perubahan warna. Iya. Ya, jadi kadang orang mungkin risih setiap ada bunyi ya ternyata tidak ada apa-apa. Sedangkan SMD Plus ini bisa mengurangi itu gitu ya. Hanya orang dan kendaraan. Oke, nah terus gini kok. Kita kan tadi sebut ada face recognition. Nah, sedangkan yang aku tahu sejauh ini pun Dahua sendiri pun punya kamera face recognition gitu. Jadi memang kameranya itu memang didesain untuk face recognition. Nah, apa sih kok perbedaannya XVR yang ini yang punya fitur face recognition ini dengan kamera kita yang punya fitur face recognition gitu? Oke. Itu kan teknologinya berbeda ya. Oke. Pertama kalau kamera face recognition itu pastinya udah ke kamera IP. Nah, kita kan tahu kamera IP itu udah digital. Dimana kalau data digital itu pasti lebih banyak bisa diolah
Nah, lebih baik bisa diolah, maka kualitas dari face recognition dari IPC itu pasti lebih tinggi dibandingkan yang SVR. Nah, tentunya ujung-ujungnya kita ke harga. Iya, kalau biasanya IPC face recognition itu harganya biasanya sangat jauh dibandingkan. Berbeda dengan XDR ya. Jadi sekarang kenapa hadir SVR Wizards ini agar para pengguna rumah, ya home user itu bisa memakai kamera biasa, tetapi sudah bisa menikmati face recognition. Artinya ini kamera biasa pun bisa pakai XDR ini ya. Misalnya kalau kita punya kamera Cooper sekalipun, bisa. Dengan XDR ini bisa ya. Artinya teknologinya itu ada di XDR-nya. Berarti lumayan menghemat juga ya kok ya. Lumayan menghemat karena kita tahu lah standar paling bawah si kamera Daewoo ini kan Cooper gitu ya. Cooper, dan itu bisa dikoneksikan dengan XDR kita yang punya yang bagus punya teknologinya gitu ya. Ini harusnya bisa menjawab gitu kebutuhan orang yang butuh sangat rumahnya itu sangat secure gitu ya. Oke kok. Nah satu lagi nih kok, satu lagi mau tanya. Kita kan bahkan baju Daewoo itu kadang ada WinSense gitu ya sama WizMine. Bedanya apa sih kok? WizSense itu sebenarnya lebih ke teknologinya lebih ke face recognition, SMD+, perimeter protection, itu biasanya ke arah WizSense. Kalau WizMine itu dia udah lebih tinggi dibandingkan WizSense, itu dia udah bisa ke kamera IMPR. IMPR ya. Dia otomatis plate recognition, masalah nomor, terus sudah ke people counting, terus ada people counting, ada vehicle counting. Lalu WizMine itu udah lebih ke arah sana. Kebanyakan pun di IP ya, selalu ya. Main di IP. Oke. Nah ini sih dari moderator sendiri sudah cukup terjawab nih, sudah cukup terbongkar nih. Tapi aku nggak tahu nih dari teman-teman. Kira-kira sudah cukup terbongkar belum ya gitu. Mari kita sama-sama bongkar ya. Ada pertanyaan nggak nih? Aku coba cek dulu ya, Bob. Oke. Dari Lampung. Lampung ini aku nggak tahu namanya siapa, cuman mungkin yang pasti itu adalah daerahnya Lampung gitu ya kok. Pertanyaannya, face recognition-nya kalau pakai foto bisa lolos nggak ya? Jadi tadi kan kita yang muncul orang nih kok. Nah, tapi kalau misalnya kita print pas foto besar nih, terus kita munculkan, itu kira-kira ke-detect nggak? Nah, itu similarity-nya tergantung sih. Kalau similarity-nya kita naikkan mungkin lebih sensitif ya. Sebenarnya foto itu masih bisa dibaca sama face recognition kita. Apabila kualitas fotonya bagus, ya kan ditampilkan di kamera sekarang masih mau baca. Gitu. Jadi kita bisa atur similarity-nya itu di XDR ya, Pak. Kita tingkatkan biar cara bacanya itu dia lebih harus mirip. Jadi kalau semakin itu kan pasti ada tinggi sama rendah nih kok. Kalau misalnya semakin rendah dia semakin apa tuh? Kalau semakin rendah maka foto-foto yang hampir mirip, foto wajah-wajah yang hampir mirip itu udah bisa dikenali sebagai orang. Tapi kalau misalnya semakin tinggi maka itu orangnya harus benar-benar mirip. Jadi standarnya itu sebenarnya kalau standar itu di 80 sih. Di 80 ya. Jadi kalau teman-teman maksudnya masih ragu, pengen lebih aman, maka sensitifnya bisa dinaikkan. Bisa dinaikkan. Jadi kepada yang di Lampung nih ya, pertanyaannya terjawab ya. Jadi similarity-nya itu bisa diatur gitu. Nah kemudian resolusi XDR-nya itu up to berapa ya? Gitu. Resolusi recording ya. Resolusi recording ini up to 5 MN, 5 mega M. Apa itu 5 mega MN? 5 mega MN itu adalah di mana resolusi horizontal itu dipotong setengah. Jadi 5 mega itu tidak full 5 mega. Horizontalnya dipotong. Jadi kalau misalnya kita ngomongin 5 MP misalnya di sini misalnya berapa ribu dikali berapa ribu gitu ya. Nah, yang si ini tuh dipotong. Dipotong di press. Jadi kalau misalnya kayak gini 3,5 gitu ya, Pak ya. 5 mm. 5 mm tuh segitu. Cuman ininya tetap sama ya, Pak. Vertikalnya sama. Vertikalnya sama. Di sininya yang berbeda dipotong setengah gitu. Itu 5 mm. Itu resolusi. Tapi 2 mega dapat full. Ini ada pertanyaan dari SGP Medan Andi Siregar. Mas, itu bisa dikontrol dari HP nggak? Iya, bisa. Jadi alarmnya ini juga bisa dia juga bisa
memberikan notif ke handphone. Jadi ketika ada alarm tertrigger, handphone kita juga langsung dapat notif. Jadi begitu kita klik, maka kamera yang kita hubungkan dengan alarm itu. Nah, kita juga bisa mematikan alarm dari handphone. Apabila kita tidak mau aktifkan, maksudnya, oke, saya mau matikan alarm. Jadi ketika ada saya lewat atau keluarga saya lewat itu nggak bunyi, dan semua bisa dari handphone. Artinya bisa terkoneksi dengan handphone ya. Iya. Ini satu pertanyaan lagi nih kok sebelum kita tutup training hari ini ya. Ada satu pertanyaan lagi. Ada dua jadinya. Mode AI atau face recognize maksimal itu berapa jauh katanya mengenalinya itu berapa lama? Tadi kita ini berapa jam nih? Ini 1,5 meter. 1,5 meter ya. Ini tadi kita 1,5 meter. Maksimum sih untuk kamera dengan lensa 3,6 itu di antara 3 sampai 3 meter. 3 meter ya. Itu lensa 3,6 resolusi setengah kok. Resolusi sebenarnya 2 mega standar sih. Itu untuk standar 2 megapiksel ya. Oke. Jadi itu di antara 3 sampai dengan 4 meter ya. 3 sampai 4 meter. Untuk maksudnya dia maksimumnya gitu. Bagusnya recommended-nya di antara itu. Oke, jadi untuk pengenalannya itu pertama tergantung dari lensanya. Ya, kita menggunakan lensa yang mana, apakah 2,8, 3,6 atau 6 atau 12 gitu ya. Nah, terus yang kedua itu tergantung dari resolusinya juga. Harusnya kalau semakin tinggi resolusinya, gambarnya semakin jelas juga ya, Ko ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih banyak. Cuman kita berbeda nih dari yang sebelumnya. Mungkin banyak sebelum-sebelumnya nih kalau kita dengar webinar, itu biasanya yang bertanya kita kasih hadiah gitu. Tapi kali ini kita memang maunya bertanya untuk mendapatkan informasi. Karena kan ingin tahu ya jawabannya ya tahu gitu. Nah, kita tetap menghargai. Kita terima kasih sudah bertanya. Dan selanjutnya untuk mendapatkan hadiah, kita kasih sedikit tes kecil-kecilan nih, tes kecil-kecilan. Aku kirim di grup ya, di chat, di grup, kayak WhatsApp ya kok. Nah, teman-teman sudah terima semua ya, ada link untuk beberapa pertanyaan, gitu. Nah, itu nanti boleh diisi, sekaligus itu evaluasi untuk hari ini. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman, dan ada beberapa pertanyaan sesuai dengan training kita hari ini ya Bang Sandi ya, sesuai dengan training kita hari ini. Jadi teman-teman boleh diisi. Untuk 5 orang beruntung, 5 orang yang skornya tinggi ya, kalau skornya tinggi akan kita kirimkan hadiah gitu. Jadi jangan lupa sertakan alamat yang lengkap, nama yang lengkap, dan nomor HP yang jelas gitu ya. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesempatannya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ya langsung dihubungi ke Ko Hendy. Di nomor berapa kok? Nanti saya share. Di-share ya? Oke. Nanti kita share nomor Ko Hendy atau misalnya nomor Sandi, dan nanti mungkin nomor-nomor sales yang berada dari area teman-teman masing-masing. Ya, kami minta maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, selamat sore, dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye. In the age of the Internet of Everything, the increasing enrichment of video data applications has caused us to breach the limits of our horizons and has enabled us to see deeper and more broadly. Dahua Technology, a world-leading video-centric smart IoT solution and service provider, has established a whole series of diversified product lines focusing on customer needs, providing integrated solutions for cities, industries, and commercial markets. In 180 countries and regions around the world. Throughout our development, we have always placed technological innovation at our foundation. From our first 8-channel synchronous AV embedded DVR to the application of artificial intelligence across multiple industries. We continuously drive breakthrough changes in the industry. We
insist on the spirit of craftsmanship and possess an advanced smart manufacturing industrial base and a modern logistics center, which features a strict quality control and comprehensive service system throughout the entire production process, providing reliable quality and services to customers around the world. Encompassing artificial intelligence, cloud computing, big data, IoT, and other advanced technologies, we creatively unveil our new smart city framework, Dahua Technology, Heart of City, HOOC, which devotes to drive the smartization of cities, provides ongoing protection for safe cities and orderly societies, enables efficient management for smooth traffic and convenient commutes, delivers accurate monitoring for stable production and increased efficiency, gathers insight into the value of data behind fast-growing industrial applications, allows more families to take advantage of smart living easily. Each breakthrough is a persistence in realizing one's dream. Each persistence is for a goal of delivering better protection. Dahua Technology, enabling a safer society and smarter living.